Hello Sobat Vapster semuanya, balik lagi di channel ini. By the way, ngomongin soal uang, kalian pernah berpikir gak sih gimana caranya menjadi orang kaya dan meraih freedom finansial atau kebebasan finansial? Terkadang saya juga bingung, kenapa orang di luar sana bisa gitu membeli barang-barang mewah dengan segampang itu, dan kenapa saya nggak bisa? Malah masalah keuangan seringkali membuat saya menjadi stres berat. Di sini kita mikirin gimana caranya bayar cicilan rumah, gimana caranya bayar cicilan motor, bayar cicilan mobil, bayar cicilan handphone, belum lagi perintilan hutang lainnya. Di video kali ini kalian tenang aja. Karena di video kali ini saya mau ngebahas cara menjadi kaya dan meraih freedom finansial ala Robert Kiyosaki melalui bukunya yang berjudul Rich Dad and Poor Dad. Buku ini bermula dengan seorang anak yang bernama Robert Kiyosaki. Kita bisa panggil dia Robert. Robert memiliki dua orang ayah. Yang satu, ayah dari temannya yang ia sebut sebagai Rich Dad, dan yang satu lagi ayah kandungnya yang ia panggil sebagai Poor Dad. Poor Dad adalah seseorang yang mempunyai pendidikan tinggi dan ia adalah profesor. Sedangkan Rich Dad adalah seseorang yang hanya mampu menyelesaikan jenjang pendidikannya hanya sampai tingkat SMP. Keduanya pun sama-sama bekerja keras pada bidangnya masing-masing. Akan tetapi, Rich Dad menjadi salah satu orang terkaya di Hawaii. Dan ketika ia meninggal, ia juga mewariskan jutaan dolar untuk anak dan keluarganya. Sedangkan Poor Dad, malah ia meninggalkan utang dan beban tagihan kepada keluarganya. Mirisnya, ilmu keuangan ini tidaklah pernah diajarkan di sekolah. Di sekolah pun hanya diajarkan ilmu-ilmu yang mendasar dan intelektual. Dan pendidikan finansial ini biasanya diajarkan oleh orang tua pada umumnya. Misalkan orang tua kalian mempunyai mindset sebagai orang kaya, tidak menutup kemungkinan maka kamu akan diajarkan gimana caranya menjadi kaya. Dan sebaliknya, jika orang tua kalian mempunyai mindset sebagai orang kelas menengah atau orang miskin, maka kalian pun akan diajarkan bagaimana caranya menjadi orang menengah dan miskin. Balik lagi ke pembahasan buku ini, bahwa Poor Dad ini selalu berkata, saya tidak bisa membeli itu. Berbeda dengan Rich Dad, ia selalu berkata, bagaimana ya agar saya bisa membeli itu? Kata Rich Dad, karena dengan itu kita akan termotivasi lagi dan melakukan suatu hal dengan semangat. Hal penting lainnya yang Rich Dad ajarkan adalah membedakan aset dan liabilitas. Ia juga mengajarkan apa itu income atau pemasukan dan apa itu expenses atau pengeluaran. Dan aset adalah sesuatu yang masuk dan memberikan pendapatan ke tabungan kamu. Sedangkan liabilitas adalah sesuatu yang membuang uang dari tabungan kamu. Contohnya begini, jika kamu punya rumah, tapi kamu setiap bulannya bayar 1 juta untuk cicilan rumah, maka ini disebut sebagai liabilitas. Jika kamu punya rumah, tapi setiap bulannya mendapatkan 1 juta dari sewaan rumah tersebut, maka rumah inilah yang disebut sebagai aset. Dan orang miskin selalu mempunyai pengeluaran yang banyak. Sedangkan orang menengah mempunyai liabilitas yang banyak, akan tetapi mereka menganggap liabilitas itu sebagai aset. Dan sebagian banyak orang, mereka bekerja keras dan mengumpulkan uang sebanyak-banyak mungkin untuk mempunyai rumah, untuk mempunyai mobil, dan lain-lainnya dengan cara menyicil. Dan mereka juga berpikir barang-barang yang telah ia beli tadi sebagai aset. Tapi di sini kita bisa lihat
Uang cicilan rumah tersebut, uang cicilan yang lain-lain itu menghabiskan tabungan mereka. Dan itu terjadi secara terus-menerus hingga mereka tidak sadar mereka tidak mempunyai aset sama sekali. Dan circle ini dinamakan oleh Rich Dad sebagai rat race. Dan Rich Dad juga mengajarkan bagaimana caranya keluar dari rat race. Caranya adalah mengurangi expenses dan liabilitas, and then sebisa mungkin kalian menambah income dan juga aset sekalian. Kemudian Rich Dad juga mengajarkan kita untuk mengasah yang namanya financial literacy. Financial literacy adalah kemampuan seorang untuk mencapai freedom finansial. Ada 4 ilmu yang diajarkan Rich Dad untuk meningkatkan tingkat financial literacy kita, yaitu ilmu akuntansi, investasi, pemahaman terhadap hukum, dan regulasi. So, gua nggak akan ngejelasin di sini keempat ilmu tersebut, dan kalian bisa searching apa itu akuntansi, apa itu investasi, apa itu pemahaman terhadap hukum dan regulasi. Silakan kalian cari dan kalian pahami. And then kalian jangan lupa terapkan di kehidupan kalian. Karena dengan ini besar kemungkinan financial freedom kalian akan bisa lebih mudah diraih. Dan itulah beberapa pelajaran penting tentang keuangan ala Robert Kiyosaki melalui bukunya yang berjudul Rich Dad Poor Dad. Jika menurut kalian video ini bermanfaat dan penting buat orang lain tahu, silakan kalian share video ini ke teman-teman kalian atau media sosial kalian. Dan jangan lupa diklik subscribe sebagai support dan antusias kalian terhadap channel ini. Oke, thank you for watching and see you in the next video.